Oke, shalom semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Setelah sepanjang malam, dan kita boleh tidur nyenyak dalam perlindungan Tuhan. Dan kita bersyukur pagi hari ini kita boleh memulai seluruh aktivitas kita di hari yang baru ini. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan, menyembah, menghargai tahta kasih karunia-Nya. Bahkan sepanjang hari ini kita boleh jalani dalam pimpinan tuntunan tangan kuasa Tuhan. Segala apa saja yang kita kerjakan, semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan berkati dan Tuhan buat kita berhasil. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat kemurahan yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, kau sangat baik, kau selalu baik, dan kau selamanya baik. Sebab itu dengan apakah kami dapat balas setiap kebaikanmu? Selain kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Sebab itu terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, amin. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali berkatakan, Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Kau Allah yang setia. Amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, ya Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi berkatakan, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kami naikkan syukur kepadamu, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu.
Sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau sangat baik. Tidak ada yang lain selain Engkau selamanya. Kami puji, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup kami. Engkau yang menjadikan semua baik bagi kami. Kami bersyukur. Sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Pertolongan kami datangnya daripada-Mu. Tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat pertolongan-Mu bagi kami. Kami bersyukur,
pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, amin, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama kami, sehingga hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam segala keadaan. Sebab kami juga percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dan tiada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada-Mu. Sebab itu biarlah Kau dapati setiap kami memiliki hati yang percaya kepada-Mu. Mata yang selalu tertuju berharap kepada-Mu. Sebab sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Engkau yang menopang kami sehingga kami kuat berdiri sampai hari ini, bahkan di tengah segala macam perkara yang kami alami. Kami boleh aman sampai hari ini karena Engkau yang menjaga kami. Engkau yang melindungi dan memberkati kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu, sebab Engkau baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu lagi pagi hari ini. Sebab firman-Mu telah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah arahan bagi jalan hidup kami. Waktu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya, mohon maaf ya karena di sini hujan cukup deras. Mungkin bisa hilang-hilang nanti suaranya. Oke. Pagi hari ini kita lanjut kepada bacaan kita. Kita sudah sampai kepada Ibrani pasalnya yang ke-10. Kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18 ya. Ayat ini cukup panjang, saya coba bacakan dulu. Judul perikopnya adalah persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri.
Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ayat ketiga, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak mungkin, tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ayat 6, kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Ya, saya stop dulu dari situ. Jadi seperti yang sudah disampaikan ya, bahwa kitab Ibrani ini ya sering dianggap sebagai kitab yang banyak paradok dengan perjanjian lama. Ya, tetapi justru di balik paradoknya itu ya sebenarnya penulis kitab Ibrani itu ingin mengungkapkan mengenai rahasia-rahasia atau kunci-kunci yang tersembunyi ya. Nah, kalau kita baca dari ayat yang pertama dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Ya, jadi kalau orang Yahudi, orang Yudaisme kan percaya sekali bahwa hukum Taurat ya yang diturunkan melalui Musa, kalau di bacaan sebelumnya di mana kitab Ibrani juga membandingkan antara Tuhan Yesus dengan Musa, ya buat bangsa Israel, ya tokoh yang paling dihormati itu selain Musa adalah Daud ya. Jadi buat mereka Musa itu sangat luar biasa, ya. Nah tapi justru hukum Taurat dikatakan hanya bayangan saja, ya. Bayangan itu apa? Artinya seperti simbol saja, bukan hakikatnya sebenarnya ya. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat itu tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya, jadi di ayat kedua dikatakan jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan untuk selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ya, jadi kalau menurut pandangan orang Yahudi itu kan memang darah korban sembelihan ya yang setiap tahun yang dibawa oleh imam besar ke dalam kemah suci ya, dia biasa memercikkan darahnya itu ke tirai-tirai. Ya, itulah yang dianggap sebagai jalan untuk perantara antara manusia dengan Allah. Jadi melalui itu dosa mereka bisa dihapuskan setiap tahunnya. Tapi itu dilakukan secara berulang-ulang. Setiap tahun mereka melakukan seperti itu ya. Nah, jadi ayat ini kalau kita lihat juga bagi orang Yudaisme ini bisa dianggap sebagai ayat pemaksaan ya. Karena mereka begitu percaya bahwa keselamatan itu hanya melalui korban bakaran, korban persembahan. Ya, tetapi kitab Ibrani justru bilang ya hal ini mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi sebab mereka yang melakukan ibadah tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan untuk selama-lamanya ya. Jadi buat kita kekristenan ya keselamatan itu hanya melalui darah Yesus ya, tapi buat orang Yahudi yang sampai saat ini mereka juga bilang bahwa mereka menganggap bahwa orang Kristen itu agak memaksakan ya, terutama dari kitab-kitab Ibrani ini ya. Jadi buat mereka ya keselamatan itu adalah perantara melalui imam besar ya. Bahkan di ayat 4 ditekankan sebab tidak mungkin ya darah lembu jantan atau darah domba jantan itu menghapus dosa ya. Justru ini kuncinya justru. Jadi kekristenan itu bicara bahwa hanya darah Yesus yang lebih tinggi dan lebih mulia ya daripada sekedar darah hewan, darah sapi, darah domba ya. Karena hanya darah Yesuslah yang
yang lebih mulia yang mampu menghapus dosa-dosa. Ya, nah hal inilah yang sebenarnya ya orang Yahudi tidak menyadari hal seperti itu. Ya, kenapa? Karena mereka itu seperti di penjara atau dikurung dalam sistem Taurat yang sebenarnya yang Tuhan turunkan, tapi mereka membuat aturan sendiri. Mereka sistem yang mereka buat itu diciptakan sendiri, ya. Nah, padahal kalau kita tahu ya bahwa karya keselamatan itu memang sudah dirancang oleh Tuhan itu sebelum dunia dijadikan, ya. Jadi bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menyediakan pohon kehidupan, ya. Kalau kita baca setelah Adam jatuh ke dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden, ya. Di situ ada malaikat yang menjaga pohon kehidupan, ya. Malaikat menggunakan kerub, ya. Di situ sebenarnya kita tahu bahwa karya keselamatan itu sudah Tuhan siapkan, ya, melalui pohon kehidupan, yaitu ya Kristus itu sendiri sebenarnya, ya, pohon kehidupan itu sendiri, ya. Jadi Taurat ini sebenarnya kalau dikatakan tadi kan hanya bayang-bayang saja, ya. Jadi bukan hakikatnya. Jadi Taurat itu hanyalah tambahan saja sebenarnya kalau kita mengerti di sini, ya. Karena apa? Karena ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ya, karena karya keselamatan itu sudah Tuhan siapkan kan. Nah, tapi karena keadaan-keadaan tertentu ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Musa melalui malaikat, ya, menuliskan hukum Taurat untuk diberikan kepada bangsa Israel, ya. Nah, di ayat kelima dikatakan ketika ia masuk dunia, ia berkata, korban persembahan tidak engkau kendaki, ya, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, jadi ini juga sebagai alasan juga, ya, kenapa Yesus Tuhan kita itu harus datang ke dunia ini, ya. Nanti di ayat berikutnya dikatakan bahwa dia harus menggenapi rancangan Tuhan, rancangan Allah itu sendiri, ya. Nah, di ayat ke-6 dikatakan kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan, ya. Nah, sebenarnya ayat ke-6 ini dikatakan bahwa korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak berkenan. Sebenarnya di Perjanjian Lama juga ada ditulis, ya. Kalau kita baca dari Mazmur 40 ayat 7 sampai dengan 9, saya bacakan, ya. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Nah, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya, nanti di ayat berikutnya ini sebenarnya pengulangan lagi. Sebenarnya sudah tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa kitab Ibrani ini kontradiksi, enggak. Kalau paradok mungkin iya. Nah, tetapi sebenarnya dia tuh sejalan sebenarnya. Sejalan dengan rancangan Tuhan. Sebenarnya dia tidak bertentangan. Hanya memang kelihatan seperti paradok aja. Ya, ketika orang Yahudi bilang keselamatan itu hanya melalui korban sembelihan, melalui darah, ya. Tetapi kalau di sini dibilang bahwa Tuhan tidak berkenan kepada itu, ya. Justru dia lebih berkenan, ya, kepada Kristus sebagai korban penebusan. Ya, di ayat ke-7 dikatakan aku berkata sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ya, jadi itu ada di Mazmur 40 ayat 7 sampai 9 tadi. Ya, tentang aku untuk melakukan kehendak Allahku. Jadi di atas ia berkata korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, ya. Dan di ayat ke-9 saya bacakan tadi sampai ayat ke-8, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua, yaitu alasan Yesus datang. Jadi ini supaya menegakkan yang kedua, ya. Jadi yang pertama itu apa? Nah, kalau menurut saya alasan yang pertama itu adalah ketika Tuhan pertama menciptakan manusia, yang kedua yaitu Tuhan menyelamatkan manusia. Jadi ini memang yang pertama, yang kedua itulah saya menjadi alasan mengapa, ya, Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini. Karena apa? Karena dialah yang akan mewakili, sebagaimana imam besar tadi, dia mewakili Allah dan mewakili manusia. Jadi Kristus adalah memang Allah itu sendiri,
tapi dia pada hakikatnya adalah manusia itu sendiri, ya. Karena dengan demikian, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hanya manusialah yang bisa menjadi tebusan, ya. Karena Tuhan sendiri tadi kan bilang bahwa dia tidak berkenan kepada korban sembelihan, ya, karena sebenarnya kok manusia yang berdosa, tapi kok yang dikorbankan itu yang statusnya lebih rendah gitu ya. Harusnya kalau manusia yang berdosa, manusia yang dihukum, bukan hewan yang dihukum, kan seperti itu. Tapi itu semua tadi dibilang hanya sebagai gambaran saja supaya kita bisa mengerti, kita memahami apa rancangan Tuhan, ya. Di ayat ke-10 dikatakan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Ya, jadi kematian Kristus itu hanya satu kali untuk menebus kita, ya. Itu berbeda ketika dalam perjanjian lama setiap tahun imam besar harus datang, ya, ke dalam kemah suci menghapuskan dosa manusia, ya. Tetapi dengan tubuh Kristus, ya, kematian Yesus, darah Yesus itu hanya satu kali untuk selama-lamanya, ya. Di ayat ke-11 dikatakan selanjutnya setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Jadi kebalikannya, ya, yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa, ya, sekalipun itu dilakukan berulang-ulang, tapi itu sama sekali tidak bisa menghapus dosa. Ayat ke-12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya, jadi kita harusnya sebagai orang Kristen bangga, ya, dengan rahasia-rahasia seperti ini. Artinya memang, ya, kalau kita bandingkan antara Yudaisme dengan Kristen, ya harusnya kita bangga bahwa ini hikmat yang luar biasa. Ya, kalau orang bilang apologetik yang sungguh luar biasa, ini rahasia-rahasia yang tersembunyi yang diungkapkan oleh penulis dari kitab Ibrani. Ya, kita jangan merasa bahwa orang Yudaisme itu lebih tinggi, tidak, ya, kekristenan itu lebih tinggi, ya, karena ini disebutkan semua rahasia-rahasianya, ya. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya, ya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya, kita udah dikuduskan sekali oleh darah Yesus, ya, tapi kita disempurnakan untuk selama-lamanya. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Jadi Roh Kudus nanti yang membuat kita mau bersaksi untuk keselamatan yang kita terima tadi. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menulisnya dalam akal budi mereka. Ya, jadi ini artinya memang dia akan menulisnya dia akan merubah hidup kita. Ya, ketika kita terima keselamatan tadi, ya, akal budi kita akan diperbarui. Ya, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, jadi tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ya, jadi kembali lagi apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu bahwa kekristenan itu jauh lebih unggul, ya, daripada Yudaisme, ya. Terus kita juga bangga, ya, karena Allah telah menggenapi rencananya yang pertama, kedua, yaitu keselamatan melalui Yesus. Ya, kita yang percaya ada jaminan bahwa kita pasti selamat. Ya, terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menghayati, kita menghargai pengorbanan Kristus, dan kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Ini itu Pak Heri yang bisa saya sharingkan, Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia buat sharingnya. Nah, jadi sekali lagi kita bersyukur dan kita bangga kalau bahasa Pak Yosia tadi, kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, mungkin seperti yang Pak Yosia tadi katakan, terkadang kitab Ibrani dianggap sepertinya paradoks dengan perjanjian lama, tapi seperti di ayat yang pertama kan diingatkan bahwa itu bayangan dan di dalam Yesus itu adalah penggenapan. Atau gambaran sederhananya saya mau gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Korban-korban yang dilakukan oleh imam besar bangsa Israel setahun sekali,
Oke, mungkin menghapus dosa, tapi dia tidak menebus hidup manusia. Nah, makanya ada ungkapan yang harus kita pahami, membangun sebuah paradigma yang benar. Semalam istri saya juga sampaikan di Komsel, supaya kita nggak punya paradigma yang salah seperti perjanjian lama. Artinya, oh hari ini aku ditebus, aku dihapus dosaku. Nah, nanti dia buat dosa lagi, oh nanti dia dihapus lagi dosanya. Sehingga berulang-ulang seperti itu. Seperti tadi ada ayat, artinya setiap kali membawa korban persembahan, kita sebenarnya justru diingatkan bahwa kita ini berdosa. Nah, contohnya seperti ini, kalau ke pegadaian Bapak Ibu. Nah, kan setiap bulan kita harus membayar bunga. Itulah dosa yang dihapus. Tapi sesungguhnya barang kita yang gadaikan itu belum ditebus. Masih disitulah statusnya masih barang yang tergadai. Kita hanya menghapus bunganya setiap bulan. Nah, itu perjanjian lama. Nah, tetapi perjanjian baru di dalam Kristus, darah Yesus bukan cuma menghapus dosa, tapi yang jauh lebih penting, Yesus menebus hidup kita. Nah, makanya paradigmanya harus benar, bahwa darah Yesus itu bukan hanya sekedar menghapus dosa kita, Bapak Ibu. Tapi darah Yesus, karya salib itu menebus hidup kita. Memindahkan status kepemilikan dari tadinya perhambaan dosa, sekarang menjadi perhambaan di bawah Kristus. Tadinya gelap, sekarang terang. Nah, paradigma ini yang harus kita bangun dalam hidup kita, bahwa sekali lagi Yesus bukan cuman sekedar menghapus dosa kita, tapi dia sudah menebus hidup kita. Sehingga seperti semalam istri saya jelaskan, kita ini bukan orang berdosa, yang terus akhirnya ya buat dosa lagi, nanti minta ampun, dihapus lagi dosanya. Nanti buat dosa lagi, minta ampun, dihapus lagi dosanya. Itu perjanjian lama itu Bapak Ibu. Nah di perjanjian baru enggak, kita ini sudah ditebus. Kita bukan lagi hamba dosa, kita hamba kebenaran. Sehingga harusnya kita terus berjalan di dalam kebenaran, yang Amsal katakan semakin hari semakin terang hingga rembang tengah hari. Hingga nggak seperti apa yang Pak Yosya sampaikan di ayat-ayat tadi. Justru kita hanya diingatkan terus, oh ya kita ini manusia berdosa ya, tapi nanti darah itu menghapus dosa kita lagi. Nah, jadi sekali lagi seperti Pak Yosya tadi katakan, bukan kontradiksi yang memang sepintas sepertinya paradok, tapi sebenarnya ini satu kebenaran yang harusnya kita mengerti, bahwa hidup kita ini sudah ditebus. Jadi statusnya sudah berpindah. Kalau tadi kita di bawah perhambaan dosa, status kita berdosa, tapi dosanya setiap tahun bisa dihapus, tapi statusnya kan belum berubah, tetap orang berdosa. Cuman dosanya saja dihapus dengan korban-korban itu tadi. Nah itu maksudnya itu ya Tuhan nggak berkenan karena status kita masih berdosa. Tapi darah Yesus sekali lagi bukan cuma menghapus dosa kita, tapi dia menebus hidup kita. Nah, itu yang harus kita sadari, bahwa kita ini orang yang sudah ditebus, kita bukan lagi hamba dosa, kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita sudah ditebus, status kita jadi jelas, orang kudus, orang benar, sehingga seharusnya kita terus hidup kudus, hidup benar. Nah, jadi saya berharap dari apa yang Pak Yosya sampaikan dan contoh ilustrasi atau tipologi yang saya sampaikan itu Bapak Ibu bisa menangkap tentu dengan tentang kan kita tadinya di bawah perhambaan, digadaikan, tergadaikan oleh dosa. Tapi sekali lagi darah Yesus bukan cuma sekedar menghapus dosa kita, tapi darah Yesus itu menebus hidup kita. Jadi jangan salah lagi penyebutan, oh ya darah Yesus menghapus dosa kita. Bukan cuma sekedar menghapus dosa kita Bapak Ibu, tapi darah Yesus itu menebus hidup kita. Sekarang kita adalah orang merdeka, kita orang kudus, kita orang benar, sehingga paradigma kita harus benar.
bahwa kita memang harus hidup kudus, bahwa kita harus hidup benar. Nah, paradigma yang benar inilah yang memerdekakan kita, yang akhirnya akan membuat kita berjalan, bukan lagi berjalan di dalam dosa dengan pikiran, oh nanti toh ada darah juga akan menghapus dosa kita lagi. Enggak seperti itu pola pikirnya. Jadi pola pikirnya aku sudah ditebus, aku bukan lagi orang berdosa, tapi aku jadi orang benar, aku orang kudus, aku harus berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menentukan kita menjadi paradigma baru yang benar, karena sekali lagi seperti judul perikop hari ini, persembahan yang sempurna. Jadi karya salib Yesus itu sempurna sekali untuk selama-lamanya, karena bukan hanya sekedar menghapus dosa seperti darah domba yang dibawa imam setiap tahun, tetapi menebus hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan Bapak Ibu. Dan mari kita terus semakin kudus, semakin benar. Oke, Tuhan memberkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu, atau mau bertanya sesuatu, supaya kita bisa diskusikan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Hengki. Oh, istri saya doa. Oke, silakan. Kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi hari ini, buat firman Tuhan yang meneguhkan setiap kami, Bapak. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang mengasihi kami, sungguh sangat mengasihi kami. Kami bersyukur lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, Tuhan. Engkau yang melayakkan kami, yang memperbaiki hubungan kami, Tuhan, untuk kami terus layak di hadapan-Mu. Melalui pengorbanan darah-Mu bagi kami, menebus setiap dosa-dosa kami, dan memberikan keselamatan bagi kami, sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah lewat hidup kami, Tuhan, karya penyaliban-Mu itu cukup satu kali, dan itu berlaku untuk selama-lamanya, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah hari-hari hidup kami jalani. Kami jalani bersama dengan Engkau. Kami menjalani itu Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat setiap hidup kami, Engkau pakai hidup kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Dan kami boleh juga memenangkan banyak jiwa bagi Engkau. Lewat hidup kami Tuhan, mereka boleh melihat Kristus itu nyata. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kau memberkati Pak Yosia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang memberikan kesehatan, kekuatan baginya Bapa. Dan dalam segala aktivitasnya Tuhan memberkati. Biarlah lewat hidup Pak Yosia Tuhan, dia juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah lingkungan yang Engkau percayakan di dalam hidupnya. Bapa, kami juga bersatu hati bersepakat buat teman-teman seiman kami Tuhan, mereka yang sakit Bapa, buat Ibu Riana, buat Pak Siregar, Tuhan kami berdoa, Engkau yang memulihkan kesehatan mereka dengan sempurna Bapa. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, mereka sudah sembuh Tuhan, di dalam nama Yesus. Juga buat Joni Tuhan, dia yang belum percaya kepada Engkau, tapi Tuhan biarlah kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu Engkau nyatakan. Kami percaya keselamatan-Mu itu berlaku Tuhan untuk semua orang. Kasih-Mu itu berlaku bagi semua orang Tuhan. Biarlah lewat hidupnya Tuhan, lewat kesembuhan yang Kau nyatakan Tuhan, dia boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Ada mujizat-Mu yang Engkau nyatakan lewat hidupnya Bapak, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Wiwi, suami Santi Tuhan, yang pagi hari ini Tuhan akan dibawa ke New Hope, ke rumah pemulihan. Tuhan, biarlah Engkau beracara Bapak. Engkau yang menuntun hidupnya Tuhan. Kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang indah atas hidupnya Tuhan. Kau memulihkan keadaan ini di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Kim, Tuhan anaknya. Tuhan sembuhkan juga Tuhan. Engkau pulihkan buat pencernaannya Bapak. Sehingga Kim boleh sehat kembali Bapak. Dan dapat beraktivitas kembali.
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Wati Bapak, kalau dia mendapatkan tuduhan penganiayaan anak di bawah umur Tuhan. Kami tahu Bapak Engkau lah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kami memohonkan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi pembela di dalam hidupnya Tuhan. Dia yang baru percaya dan baru mengenal Engkau Tuhan. Biarlah melalui peristiwa ini Bapak, dia boleh mengalami Engkau Tuhan. Dia boleh imannya teguh di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang menjadi pembela yang ajaib di dalam hidupnya. Engkau yang menaruh hikmat baginya Tuhan. Ketika dia harus menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bapak. Bahkan melalui proses mediasi damai. Tuhan tolong biar semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Biarlah melalui hidup Wati juga Tuhan. Dia boleh memenangkan seluruh keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Engkau memperhatikan hidup para janda Tuhan. Kami percaya Engkau bahkan memberi perhatian yang khusus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan perkara Wati ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat bangsa negara kami Indonesia. Kami melepaskan damai-Mu. Kami melepaskan ketentraman. Biarlah bangsa kami terus menjadi bangsa yang hidup takut akan Tuhan. Bangsa kami menjadi bangsa yang jaya di mata dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, buat Bapak Presiden Tuhan, beserta jajaran pemerintahan yang ada. Biarlah hati nurani mereka boleh tetap murni di hadapan-Mu, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, memajukan bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa Indonesia. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa Bapak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Yosya, silakan tutup dalam doa, Pak. Sungguh kami bangga Bapa memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sudah menggenapi rencana keselamatan dalam hidup kami. Biarlah kami selalu menghayati karya salib-Mu atas pengorbanan-Mu yang mati di kayu salib ya Bapa. Dan kami sungguh-sungguh bangga karena Engkau-lah yang telah menebus dosa kami. Biarlah melalui keselamatan yang Kau berikan, kami terus juga membangun hubungan dengan keluarga kami, boleh dipulihkan, hubungan kami dengan sesama kami boleh Kau perbaiki ya Bapa, dan kepada siapa saja, sehingga kami boleh memberitakan, menyampaikan kabar baik ya Bapa. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat, kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai, untuk mereka yang dalam pergumulan, Tuhan boleh hadir dan sungguh nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami mau kiranya Engkau yang memberkati semua usaha kami, memberkati semua pelayanan kami, memberkati keluarga kami, agar segala sesuatunya Tuhan, kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.